2024 yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan 9 Desember tahun 2024. Kami mohon kepada panitia dan juga jagat saksana untuk mengarahkan Bapak dan Ibu peserta rapat pleno terbuka yang masih berada di luar. Baik, mohon izin untuk Bapak Ibu yang kami hormati dari Ketua dan juga anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Mohon izin untuk diarahkan sama Pak Ahmad juga di bagian kiri panggung. Silakan Bapak dan Ibu, Ketua dan juga anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara untuk berada di sebelah kiri. Silakan Bapak dan Ibu, Ketua dan juga anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara untuk berada di sebelah kiri panggung, tepat di hadapan saya. Kemudian di sebelah kanan, untuk pemantau pemilu dari Sultra Demo dan juga KPP di sebelah kanan. Iya Pak, terima kasih. Kemudian untuk Bapak Ibu Ketua, anggota beserta sekretaris dan juga pejabat eselon 4 dan juga operator untuk menempati tempat yang telah disediakan juga sudah benar. Mohon untuk mengisi terlebih dahulu kursi kosong yang berada di depan Bapak Ibu. Ya, di depan lagi Pak, masih kosong saf 1, saf 2-nya. Silakan Bapak, mohon teman-teman panitia bantu diarahkan untuk Bapak Ibu Ketua, anggota beserta sekretaris Kabupaten Kota untuk terlebih dahulu mengisi kursi kosong di bagian depan. Mulai dari saf pertama, kedua dan seterusnya. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan media massa ataupun pers yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum melaksanakan rapat pleno terbuka, terlebih dahulu kita akan melaksanakan pembukaan rapat pleno terbuka. Dan setelahnya pimpinan sidang akan kami serahkan kepada Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, mohon Bapak Ibu KPU Kabupaten Kota untuk mengisi terlebih dahulu kursi kosong di bagian depan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang baru saja memasuki ballroom untuk menyesuaikan. Baik saksi di bagian tengah yang letter U. Kemudian Bapak Ibu dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara juga di bagian kiri kami. Pemantau pemilu di sebelah kanan kami. Kemudian Bapak Ibu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara menempati kursi dan juga kursi yang telah disediakan panitia.
Baik, Bapak Ibu Panitia, apakah peserta masih ada yang berada di luar? Untuk segera diarahkan ke dalam, kita akan segera melaksanakan pembukaan rapat pleno terbuka. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Baik Bapak Ibu yang baru saja memasuki ballroom, kami mohon untuk percepat langkahnya dan kemudian mengisi kursi di bagian depan terlebih dahulu yang masih kosong. Baik, saksi berada di tengah di letter U. Baik, Bapak dan Ibu yang masih berada di luar, mohon bantuan teman-teman panitia untuk mengarahkan segera karena kegiatan pembukaan akan segera dimulai. Pak Usman untuk merapat ke sumber suara. Silakan Bapak Ibu yang baru saja memasuki ruangan untuk langsung mengambil tempat duduk yang masih kosong. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu mohon perhatian, kegiatan pembukaan akan segera dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua, Anggota, beserta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ketua, Anggota, beserta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua, Anggota, beserta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Pemantau pemilu Sultra Demo dan KIPP Sultra. Serta rekan-rekan media massa dan juga hadirin peserta rapat pleno terbuka yang kami hormati. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya pada pagi hari ini, hari Jumat 6 Desember, bertempat di Hotel Claro Kendari, rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 dimulai. Mengawali kegiatan, hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan jingle Pilgub Sultra tahun 2024. Daerah kita
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, demi mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran pada kegiatan kita, marilah kita bersama memanjatkan doa. Dan doa akan dipimpin oleh Saudara Usman. Kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam, dan bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azizil ghafur, allazi ja'ala fil islami hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibina wa ashabihil ahyari ajma'in, amma ba'du. Ya Hayyu ya Qayyum, kami meminta kepadamu dengan segala puji yang sungguh hanya untukmu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hanya Engkau dan tiada sekutu bagimu, yang maha memberi, pencipta langit dan bumi, sang pemilik kebesaran dan keagungan, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ya Zal Jalali wal Ikram, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Olehnya itu, dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rapat pleno terbuka ini, penuhi alam berpikir kami dengan segala keilmuan yang membawa kami pada kecerdasan berpikir. Naungi setiap langkah gerak kami, kuatkan jiwa kami untuk tetap bersatu padu dalam kebersamaan, dan jauhkan dari rasa perpecahan yang akan merugikan nilai persatuan yang tumbuh di dalam jiwa kami. Duhai sembahan kami Tuhan yang maha pengampun, kini kami menghadap memohon ampun dan berserah diri dengan rendah hati mengakui segala kenistaan. Engkau mengetahui terhadap segala kelemahan dan kekurangan diri kami. Ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin dan pendahulu kami, karena sesungguhnya tidak ada yang memberikan pengampunan dosa kecuali Engkau sang maha pengampun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus membuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Dr. Asril S.O.S. MSI, dengan hormat disilakan. Setengah-setengah tepuk tangannya. Biasanya itu kalau sudah mau berakhir pesta, lebih riang gembira kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir bersama kita Bung Indra dan Bung Bahari. Yang saya hormati rekan-rekan saya anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Gus Hazamuddin, Bang Amir, Bung Mukmin, Mbak Neng Tias, dan Abang Sekretaris dalam hal ini adalah Pak Safrudin. Yang saya hormati Ketua dan anggota Sekretaris Kasubag Rendatin dan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing LO, yang saya banggakan dan saya hormati rekan-rekan anggota KPU, anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati pemantau pemilu atau pemantau pilkada, Sultra Demo dan KIPP, hadirin teman-teman media yang saya hormati, hadirin undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba flashback ke belakang, tentu perjalanan kita, kalau kita coba hitung-hitung, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan sekarang kita tiba di rapat pleno untuk hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah dilakukan di tanggal 27 November yang lalu, dan kemudian sesuai dengan jadwal kita, teman-teman PPK yang melakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dimulai tanggal 28 sampai tanggal 3 Desember, kemudian dilanjutkan dengan teman-teman di kabupaten kota mulai pada tanggal 29 sampai pada tanggal 6 Desember, dan kemudian hari ini jadwal untuk rekapitulasi di tingkat provinsi terkhusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang di jadwal kita yaitu adalah tanggal 30 sampai tanggal 9 Desember, dan melihat perkembangan yang ada di masing-masing kabupaten kota, sehingga kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan bahwa hari ini Jumat tanggal 6 Desember sampai tanggal 9 kita melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu kesemua ini teman-teman sekalian tidak akan mungkin kita bisa laksanakan kalau kita tidak saling bahu-membahu dari teman-teman KPPS, teman-teman PPS, teman-teman PPK, dan teman-teman di Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinamika dalam proses pendaftaran ataupun proses dalam hal untuk kita merencanakan anggaran yang kita beberapa kali bertatap muka dengan pemerintah daerah sampai pada pembentukan badan ad hoc dan kemudian pemutahiran daftar pemilih, pencalonan, sampai pada pemungutan dan penghitungan suara, tentu dinamikanya kita rasakan bersama dari seluruh tingkatan kita. Tetapi alhamdulillah ini berkat kerjasama kita dalam segala unsur, teman-teman Bawaslu yang memberikan kita pengawasan-pengawasan sekaligus mitigasi-mitigasi yang kira-kira menjadi sama-sama kita memikirkan terhadap seluruh tahapan ini bisa berjalan dan kemudian tidak mengabaikan terhadap hal-hal pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Maka dari itu teman-teman sekalian, kebersamaan ini, kekompakan ini kita tetap bangun dengan tetap menghormati tugas-tugas dari masing-masing kelembagaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, tidak juga kita mengabaikan terhadap teman-teman dari LO, pasangan calon. Selama kita mulai dari proses pencalonan, beliau-beliau ini hampir tiap hari kita bertatap muka di Jalan Hairil Anwar nomor 9, Puatu. Mungkin juga teman-teman yang ada di kabupaten kota sama dengan apa yang kami atau yang saya sampaikan hari ini. Hampir tiap hari informasi yang mereka menganggap belum
sesuai dengan apa yang mereka pahami, mereka tanyakan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini mereka melakukan perteleponan di masing-masing kedivisian. Tentu semua ini adalah sesuai dengan slogan kita di KPU, bahwa KPU melayani. Jadi semua hal-hal yang dipertanyakan oleh peserta tentu insya Allah akan kita sampaikan semua apa yang dimintakan, selama kita mampu menyampaikan dan tidak bertentangan dengan regulasi. Sampai juga pada hari ini kita akan melakukan rapat pleno rekapitulasi. Tentu yang kita kedepankan adalah keterbukaan dan transparansi. Sehingga saya berharap kepada kita semua, teman-teman LO, teman-teman kabupaten kota, teman-teman Bawaslu provinsi, dan teman-teman Bawaslu kabupaten kota, termasuk sekretariat dari masing-masing Bawaslu kabupaten kota, mohon kita sama-sama melihat, kita memastikan angka-angka yang akan dibacakan oleh rekan-rekan kami di KPU kabupaten kota yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar. Saya kira Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, kita kemarin kedatangan pimpinan kami, Bapak Dr. Haji Idam Holik. Beliau datang khusus untuk memberikan penguatan-penguatan kepada kami dalam rangka untuk persiapan pleno rekapitulasi. Dan kemudian tadi beliau kami antar balik ke Jakarta. Beliau titip pesan kepada kita semua, mudah-mudahan proses pelaksanaan rapat pleno ini bisa berjalan dengan baik, dan kemudian hasilnya sesegera mungkin kita sampaikan ke Jakarta, baik itu dari tingkatan kabupaten kota maupun kita di tingkatan provinsi. Jadi tadi harapan beliau, saya mintakan ke beliau langsung, Pak Idam, apakah kami bisa sama-sama dengan kabupaten kota untuk membawa hasil dari masing-masing pleno? Silakan. Jadi insya Allah nanti setelah ini akan kita jadwalkan membawa hasilnya bersama-sama dengan kabupaten kota sesuai dengan yang kita sepakati untuk proses penyerahannya. Kalau memang juga kita bersama-sama dengan Bawaslu, tinggal kita ingatkan teman-teman Bawaslu bahwa tanggal sekian kita bergeser ke Jakarta. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi rapat pleno ini saya tidak buka di sini, tetapi saya buka nanti pada saat kita memulai rapat pleno. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin pimpinan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi untuk berdiri dan juga beserta seluruh peserta rapat pleno terbuka, kami mohon izin kita laksanakan sesi foto bersama sebelum rapat pleno terbuka dimulai. Silakan dokumentasi dari depan. Mohon izin untuk menyesuaikan. Semua kelihatan. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu sebelum kita memulai rapat pleno terbuka. Baik, kami bantu dengan hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. KPU melayani, mohon izin. 5, 4, 3, 2, 1. Salam Bawaslu. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan untuk selanjutnya, pimpinan rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan juga bersama-sama dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Bapak Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat.
Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajarannya, Ketua, anggota, Sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu, selamat datang Pak Ketua, silakan. Mohon maaf ini kita sudah mulai tadi Pak. Silakan Pak Ketua. Yang saya hormati LO pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Yang saya hormati rekan-rekan pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Yang saya hormati rekan-rekan media elektronik, media cetak, dan media dalam jaringan. Yang saya hormati teman-teman keamanan yang sudah bersama-sama kita sejak tadi pagi dalam hal untuk memastikan peserta yang hadir di ruangan ini, hadirin undangan yang sama berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tingkat provinsi tahun 2024. Hadirin sekalian yang kami hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tingkat provinsi tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 27 November 2024 yang lalu, kita telah bersama-sama melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS yang tersebar di seluruh wilayah se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 4.611 TPS. Yang selanjutnya pada hari ini tiba waktunya kita untuk memulai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemilihan tahun 2024 dengan agenda rapat dan tata cara rapat pleno terbuka rekapitulasi. Adapun agenda rapat dan tata cara rapat pleno terbuka rekapitulasi terdiri dari 1. Penjelasan tata cara rekapitulasi dan pembacaan tata tertib rapat pleno terbuka. 2. Pembacaan formulir rekapitulasi, pengembalian C pemberitahuan dari kabupaten kota dari seluruh kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Pembacaan dan pencocokan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten kota sebagaimana tertuang dalam formulir model D hasil kabupaten kota KWK gubernur oleh masing-masing ketua KPU kabupaten kota atau yang mewakili. 4. Pemeriksaan dan pencermatan hasil rekapitulasi penghitungan suara
5. Pencetakan dan penandatanganan dokumen formulir model D hasil Provinsi KWK Gubernur oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi-saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. 6. Pembacaan dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam formulir model D hasil Provinsi KWK Gubernur oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi-saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. 7. Pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. 8. Penyerahan formulir model D hasil Prof KWK Gubernur dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 kepada para pihak. 9. Pengunggahan hasil pindai formulir model D hasil Prof KWK Gubernur oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kebutuhan publikasi ke dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan beberapa poin penting terkait langkah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 41, 42, 44, 45, 46, dan pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024, yaitu sebagai berikut. 1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana serta menyusun jadwal pleno rekapitulasi. Kedua, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuat dan menyampaikan undangan rekapitulasi kepada para pihak telah memenuhi ketentuan, yaitu paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi. 3. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima sampul kertas tersegel yang berisikan seluruh formulir model D hasil KAPKO KWK Gubernur dari KPU Kabupaten Kota. 4. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membacakan formulir rekapitulasi pengembalian C pemberitahuan KAP garing kota KWK dari seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. 5. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan terhadap setiap kabupaten kota di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan catatan dalam hal sampai dengan waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi telah dimulai masih terdapat sampul kertas tersegel dari 1 atau lebih kabupaten kota belum tiba, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tetap dimulai dari kabupaten kota yang telah lengkap sampul kertasnya. 6. Membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisikan seluruh formulir model D hasil KAPKO KWK Gubernur pada saat pembacaan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Kota secara berurutan. 7. Membuka dan membacakan catatan kejadian khusus dan atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Kota serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. 8. Penyelesaian setiap kejadian khusus atau keberatan saksi yang belum diselesaikan di tingkat kabupaten kota. 9. Menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik. 10. Membacakan dan mencocokkan data dalam formulir model D hasil KAPKO KWK Gubernur dengan data dalam Sirekap. 11.
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mempersilakan saksi dan Bawaslu untuk melakukan pencocokan data dalam formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur dengan data yang dimiliki termasuk dengan data dalam Sirekap. 12. Melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data antara Sirekap dengan formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur dengan merujuk data pada formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur sebagai dasar melakukan pembetulan. 13. KPU Provinsi mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dengan menggunakan formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. 14. Menyiapkan dan menuangkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D hasil Prof KWK Gubernur. 15. KPU Provinsi mencetak formulir model D hasil Prof KWK Gubernur melalui Sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali. 16. Dalam hal setelah pemeriksaan dan pencermatan tidak terdapat kesalahan atau perbedaan, maka KPU Provinsi mencetak kembali sesuai dengan jumlah saksi dan Bawaslu Provinsi. 17. KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi selesai selama 7 hari minimal pada laman resmi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, pasangan calon ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memandang perlu menyampaikan ketentuan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 yang pada pokoknya menyangkut beberapa hal untuk diketahui bersama. 1. Saksi dan atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh saksi dan atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi. 3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh saksi dan atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi harus segera melakukan pembetulan. 4. Penyelesaian keberatan tetap memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi. 5. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Provinsi meminta pendapat dan saran Bawaslu Provinsi yang hadir. 6. KPU Provinsi wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan. 7. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. 8. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Provinsi pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir model D kejadian khusus. Bapak Ibu peserta rapat pleno, sebelum kita memasuki pada sesi pembacaan tatip dan hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, selanjutnya terlebih dahulu kami mempersilakan jika terdapat himbauan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
untuk disampaikan dalam forum rapat pleno ini. Dengan itu, saya mempersilakan pimpinan Bawaslu untuk menyampaikan beberapa hal kepada kami yang menyangkut tentang himbauan dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi pada hari ini. Kepada pimpinan Bawaslu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran, yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran, yang saya hormati para saksi peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024, yang saya hormati sahabat-sahabat ketua dan anggota beserta sekretaris KPU Kabupaten Kota dan sahabat-sahabat ketua, anggota dan kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, media massa dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya hormati dan menyaksikan live streaming ini. Pertama-tama, Bawaslu Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa secara tertulis himbauan dalam pelaksanaan pleno ini sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, Bawaslu Sulawesi Tenggara ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua, baik penyelenggara teknis, pengawas pemilu, peserta pemilihan, partai politik pengusung, warga negara, selaku pemilih, TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Sulawesi Tenggara tahun 2024. Di atas rasa sayang itu semua dan apresiasi itu semua, Bawaslu perlu menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi renungan sekaligus menjadi PR kita dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama, bahwa berdasarkan hasil konsolidasi data Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran serta melihat laporan dan temuan selama proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ingin menyampaikan yang pertama, bahwa sampai hari terakhir kampanye masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh semua pasangan calon terkait dengan penutupan akun media sosial, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi akun tersebut. Yang kedua, dalam tahapan distribusi logistik, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara masih mendapatkan, walaupun nanti catatannya secara detail akan disampaikan setelah ini, terdapat kelebihan dan kekurangan surat suara di tempat pemungutan suara, walaupun dengan jumlah yang semakin sedikit dibandingkan pemilu-pemilu yang lalu. Kemudian yang ketiga, masih ditemukan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C pemberitahuan sebagaimana mestinya. Yang keempat, walaupun dengan jumlah yang semakin minim, tetapi masih ditemukan KPPS yang tidak cakap dalam melayani pemilih sehingga tidak mengetahui perlakuan pelayanan pemilih terhadap jenis pemilih apa mendapat surat suara seperti apa, yang kemudian berkontribusi pada
pelaksanaan pemungutan suara ulang walaupun jumlahnya semakin sedikit. Seingat saya, kalau saya salah ini dikoreksi, pada pemilihan gubernur tahun 2018 ada 55 rekomendasi yang dikeluarkan jajaran pengawas pemilu di Sulawesi Tenggara untuk pemilihan gubernur. Sementara pada pemilihan tahun 2024, seingat saya hanya ada 6 rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran pengawas pemilihan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus ini, ya, saya tidak tahu kalau sebentar lagi masih ada yang kasih keluar rekomendasi. Sekaligus ini untuk mengklarifikasi kepada publik bahwa yang mengeluarkan rekomendasi bukan Bawaslu Provinsi, bukan Bawaslu Kabupaten, tetapi pengawas pemilihan kecamatan berdasarkan laporan PTPS. Dan itu dipantau secara berjenjang dari Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu RI melalui aplikasi Siwasli. Saya kasih contoh, kejadian rekomendasi TPS 5 Mokoau itu diketahui berdasarkan laporan PTPS yang ada di Siwasli. Jadi tidak ada yang ngorder-ngorder PSU. Kalau ada yang ngorder-ngorder saya buka aja, saya jadi calon sama Pak Bahari, Pak. Selesai urusannya. Kemudian berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara masih menemukan di salah satu kabupaten ada perbedaan data rekap antara DPT Pilgub dan DPT Pilwali. Sementara forum ini tidak lagi berwenang mengkoreksi kesalahan perhitungan sesuai DPT, sehingga timbul pertanyaan, DPT yang dipegang KPU tersebut DPT yang mana? Karena yang kita rekap di sini kan DPT berdasarkan penetapan mereka. Kenapa beda DPT-nya Pilgub dengan DPT-nya Pilwalinya? Tuh. Tapi sudah diselesaikan. Tapi ini perlu saya sampaikan bahwa yang ke depan ini tidak boleh lagi seperti ini. Kemudian berikutnya masih terdapat selisih suara di salah satu kabupaten. Ada kelebihan 1 surat suara dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih. Yang ini mestinya diselesaikan pada saat rekap di kabupaten. Karena ini menyangkut pemilihan bupati. Di sini tidak bisa lagi kita selesaikan. Tetapi itu menimbulkan catatan bahwa ternyata baik KPU maupun pengawas ini masih ada yang tidak sinkron koordinasinya di bawah. Harusnya ini kan diberesi. Diberesi pada saat pleno rekap. Mengapa ini timbul? Karena sebab berikut. Seperti tadi yang dibacakan pasalnya sama Ketua KPU Provinsi, PKPU 18. Bahwa forum rekap ini adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di bawah. Bukan orang mengisi C kejadian khusus. Saya tidak tahu kalau saya bodoh sekarang. C kejadian khusus itu bukan cuma memuat uraian keberatan atau kejadian khusus, tetapi juga memuat penjelasan pleno rekap di bawahnya atau di TPS terkait penyelesaian persoalan itu, selesai atau tidak. Karena semua dijawab bahwa ini dianggap pleno rekap ini hanyalah untuk menjumlah. Nah ini menurut saya tidak bisa kita teruskan. Tidak bisa kita teruskan. Kemudian yang berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ini makanya saya terlambat, menemukan fakta perbedaan perlakuan terhadap rekomendasi pengawas kecamatan yang dikeluarkan berdasarkan surat edaran Bawaslu 117 dan instruksi Ketua Bawaslu nomor 13 sebagai pelaksanaan
putusan Bawaslu nomor 85. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2024 dengan Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga ini juga ya menurut saya kawan-kawan jika ada yang mempertanyakan hal-hal ini harus mempersiapkan alasannya karena ditemukan fakta yang berbeda di provinsi-provinsi yang lain. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan karena sebenarnya banyak tetapi yang saya ingat-ingat itu yang penting-penting itu. Dan tentu saja mengingat ada 3 laporan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan batas akhir harus diplenokan hari ini, sehingga pada kesempatan ini selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara saya meminta untuk pembahasan hasil pemilihan gubernur di Kabupaten Konawe Kepulauan didahulukan dibandingkan dengan kabupaten yang lain, kabupaten kota yang lain, dan Buton Tengah dibelakangkan, paling belakang. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang juga harus kami sampaikan kepada kawan-kawan KPU. Saya kira demikian, saya berikan kesempatan kepada para pimpinan yang lain apabila ada yang ingin disampaikan. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa hal tadi yang sempat saya catat terhadap masukan-masukan yang pada pelaksanaan rapat pleno kita di siang hari ini. Kalau saya tidak salah kurang lebih 9 poin yang sempat saya catat. Tapi tentu ini akan kita bahas lebih lanjut nanti pada saat kita melakukan rekapitulasi sebentar menyangkut terhadap masa terakhir masa kampanye. Saya masih ingat bersama-sama dengan PIC kampanye di pimpinan Bawaslu pada saat rapat terakhir kita untuk pembersihan alat peraga di Hotel Claro, termasuk juga pada saat saya diundang atau terundang di Hotel Swiss Bell pada saat itu. Dan kemudian di tanggal 23 November bertepatan 23 November bertepatan dengan hari terakhirnya debat publik yang kami laksanakan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada tepat pukul 00 langsung kita bergeser bersama-sama di salah satu ruang publik di Benu-Bonua untuk menurunkan beberapa alat peraga. Dan kemudian juga kami menghimbau kepada seluruh. Saya jelaskan dulu, yang temuan akhir masa kampanye ini bukan soal penertiban APK, tapi penutupan akun media sosial yang digunakan kampanye. Kalau yang penertiban APK saya kira. Baik, makasih. Dan kemudian setelah kita melakukan penertiban, kami pun juga sudah memberikan surat kepada teman-teman pasangan calon dalam hal untuk men-take down akun media sosialnya yang sudah disampaikan kepada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu terhadap hal itu. Kemudian juga menyangkut tentang distribusi logistik. Saya kira juga ini memang kejadian pada saat di hari H ini baru tersampaikan kepada kami. Tetapi tentu kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal untuk memastikan kerja-kerja teman-teman KPU Kabupaten Kota dalam hal pengesetan, kemudian pendistribusian logistik, kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Bahkan teman-teman dari pihak sekretariat untuk melakukan rapat via daring dengan 17 kabupaten kota dalam hal untuk memastikan jumlah
tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, dan tepat waktunya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terhadap yang lain, nanti insya Allah sebentar akan kita coba membahas pada saat rapat pleno. Dan kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membacakan tata tertib rapat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Ketua. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, untuk kelancaran rapat pleno terbuka, maka saya akan membacakan tatip rapat pleno sebagai berikut. Satu, peserta pleno wajib hadir sesuai jadwal waktu rekapitulasi yang telah ditentukan. Dua, peserta rapat pleno wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama proses rapat pleno rekapitulasi berlangsung, baik di dalam maupun di luar ruangan. Tiga, peserta rapat pleno diwajibkan menonaktifkan atau mensilent handphone Pimpinan sedang. di dalam ruangan. Pimpinan sedang. Saya mohon izin, coba ditampilkan itu yang dibaca, biar peserta bisa melihat. Ini kan tata tertib kita semua. Demikian pimpinan sidang yang terhormat. Oke, makasih. Teman-teman sekretariat, coba ditampilkan tata tertib kita. Cek. Coba ditampilkan dulu sekretariat. Silakan. Kalau tidak bisa ditampilkan nanti kita dicetakkan saja Pak, baru kita pegang. Kita baca-baca tatip itu. Boleh. Insya Allah pleno ini berakhir dengan kebahagiaan. Tidak ada masalah. Oke. Ya, saya kira begini teman-teman sekalian, karena ini juga adalah hari Jumat ya. Jadi sambil menunggu teman-teman. Sudah dah? Oke. Saya persilakan Pak Hasamuddin untuk membacakan. Ya, terima kasih Ketua. 3, Tunggu dulu. Kita tampil lagi. Dia jebol. Ya, silakan. baik saya teruskan. 3, peserta rapat pleno diwajibkan menonaktifkan atau mensilent handphone di dalam ruangan selama rapat pleno berlangsung. 4, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat menugaskan 2 orang saksi untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi. 5, saksi pasangan calon wajib menunjukkan surat mandat dari pasangan calon dan mengisi daftar hadir. 6,
peserta rapat pleno wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. 7. Setiap saksi pasangan calon dan seluruh undangan yang hadir wajib dilengkapi dengan edikar tanda pengenal peserta. 8. Keberatan yang diajukan oleh saksi terkait dengan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara disampaikan secara tertulis dalam lembar model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang telah disediakan oleh panitia. 9. Peserta rapat dapat menyampaikan pendapat atau keberatan setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat pleno. 10. Pimpinan rapat pleno, 10. Pimpinan rapat berwenang menertibkan jalannya rapat pleno rekapitulasi. 11. Peserta rapat tidak diperkenankan interupsi selama persentase paparan rekapitulasi sedang berlangsung. 12. Peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib dapat ditegur sebanyak 3 kali dan kemudian dikeluarkan dari ruang rapat pleno rekapitulasi. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Pak Ketua sebagai pimpinan rapat. Mbak Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan tadi pembacaan tata tertib. Demi tertibnya rapat pleno ini, tentu saya berharap atas nama pimpinan sidang untuk sama-sama kita menaati tata tertib yang sudah dibacakan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu kita sudah menunjukkan pukul 11 lewat 16 menit, sebelum saya persilakan pimpinan Bawaslu untuk apakah kita bisa lanjutkan atau kita skorsing karena ini adalah hari Jumat. Terlebih dahulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tata tertib. Sebentar. Oke, silakan. Baik. Silakan Pak Edo. Terima kasih pimpinan sidang. Jangan buru-buru Pak Ketua. At-toinu minallah wa ajalatu minas syaiton. Alhamdulillah. Pertama, saya ingin mempersilahkan kepada saksi para pasangan calon, tentu melalui Pak Ketua, karena positioning kita ini panitia pesta Pak, prinsipalnya adalah mereka. Tata tertib dibuat tentu untuk forum kita secara keseluruhan. Jadi jangan sampai para prinsipal ini tidak tahu bahwa ada hak-haknya yang dikunci atau dibatasi, kemudian kita tidak bahas. Saya sendiri punya 2, tapi setelah para prinsipal ini memberikan tanggapannya berkaitan dengan tata tertib, kecuali para peserta atau prinsipal ini misalnya tidak memberikan, baru saya akan memberikan 2 sanggahan saya berkaitan dengan tata tertib ini Pak Ketua. Saya kembalikan untuk diberikan kesempatan kepada para prinsipal. Demikian Pak Ketua pimpinan sidang. Oke, makasih. Saya tadi itu sebenarnya saya mau ingin sahkan tata tertib, tapi karena ada masukan dari Bawaslu, tentu juga karena ini adalah prinsipalnya adalah teman-teman paslon, tentu kami dari penyelenggara, baik kami di KPU secara teknis maupun pengawasan dari Bawaslu, kami tadi sudah menyampaikan kepada kita semua, terkhusus buat teman-teman LO Paslon, ada 12 poin tata tertib yang sudah dibacakan oleh Kadif. Mungkin ada dari LO masing-masing Paslon yang akan memberikan masukan. Saya persilakan teman sekretariat untuk mencatat. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, saya Ruksanan dari LO Pasangan 01, Paslon 01. Yang pertama itu di poin
Pak ini poin 1 ya. Peserta pleno wajib hadir sesuai jadwal waktu rekapitulasi yang telah ditentukan. Nah, dimulai acara tadi ini sudah telat dari waktu yang ada ini yang kami dapatkan, itu yang pertama. Jadi kita kalau bisa lebih on time begitu, lebih tertib. Gitu. Kemudian yang poin 12 Pak, ya. Peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib, bukan poin 12, poin 11. Peserta rapat tidak diperkenankan interupsi selama presentasi atau paparan rekapitulasi sedang berlangsung. Ini maksudnya apa? Menurut hemat saya yang kami di sini tidak hadir, justru yang poin 11 ini yang kami mau cermati. Manakala di dalam presentasi atau paparan itu ada kesalahan input, ya. Nah, ini kan bisa, kalau misalkan salah kita bisa repot juga kalau kita tidak interupsi ini. Iya. Bisa saja kesalahan operator, tapi kan harus kita interupsi. Kalau kita tidak interupsi kan bisa saja salah, sampai di pusat nanti salah juga itu warah. Ya. Sehingga menurut hemat saya, janganlah seperti ini. Ya, tidak diperkenankan instruksi, tapi diperkenankan untuk justru interupsi. Seperti itu Pak. Itu yang menurut hemat saya seperti itu. Kemudian tadi juga tadi Pak Ketua sudah sampaikan. Memang menurut hemat saya ketika ini sudah dibahas dan diketuk, ini harus ada konsiderannya juga. Ya. Demikian barangkali Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak. Ya, dari paslon 1. Silakan paslon 3. 03. Ini hanya himbauan saja Pak. Karena kita ini di sini ada 3 unsur, 4 dengan pengamat. Ada KPU, ada Bawaslu dan jajaran, dan ada yang paling penting, saksi. Himbauan buat sekretariat, tolong pelayanannya yang di KPU dan Bawaslu disamakan dengan pelayanan saksi. Itu aja. Kopi-kopi tahu. Betul itu. Iya, karena kita juga ini bagian penting untuk kesaksian. Jadi pelayanannya aja Pak, pelayanannya apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, saksi juga. Setuju Om Hikmah. Peserta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Paslon 02 ada? Cukup? 04? Oh ya. Ya, siap. Makasih Bang atas masukannya. Terkhusus tadi mungkin dari paslon 1, abang saya Pak Ruksanan. Ya, tadi juga memang saya berharap kita on time di pagi hari. Tapi ya seperti inilah mungkin karena kita di sela-sela kesibukan teman-teman kabupaten kota dalam hal menuntaskan rapat plenonya dan kemudian bergeser ke Kota Kendari, itu juga yang mungkin menyebabkan teman-teman kami terlambat. Tapi saya kira insya Allah sebentar akan mari kita on time ya teman-teman kabupaten. Kita sepakat on time? Sekali lagi, kita sepakat on time? Oke, makasih. Kemudian yang kedua, untuk yang poin 11. Ya, sebenarnya ini Abang, yang dimaksud ini adalah pada saat pembacaan hasil kabupaten kota ya. Jadi nanti akan disempurnakan. Jadi maksud saya, teman-teman kabupaten kota akan membacakan dulu hasilnya sesuai dengan rapat pleno di tingkatan mereka. Nanti setelah itu akan kita berikan ruang kepada masing-masing peserta. Dalam hal ini LO untuk memberikan sanggahan ataupun saran dari semua itu. Saya kira itu Pak Abang ya, Pak Ruksana. Kemudian yang ketiga, abang saya, ini sekretariat mohon ya, apa yang kita gigit di sini atau apa yang kita minum di sini, teman-teman di bawah juga harus sama perlakuannya ya. Oke? Ya, saya kira itu ya. Ya jangan mentang-mentang kita di ketinggian, teman-teman di kerendahan baru juga berbeda perlakuan. Saya kira begitu Pak Pimpinan ya. Ada masukan tambahan Pak Pimpinan, silakan. Baik, saya memberi masukan redaksi saja yang dimaksud oleh dia. Menurut saya penting Pak Ketua, pasal atau angka 11 ini 11. Itu nanti dia kontradiktif dengan angka 9. Nyatakan saja begini, peserta rapat tidak diperkenankan interupsi. Jadi hukum asalnya itu tidak diperkenankan interupsi. Tapi kalau ada hal yang urgent, nanti takutnya lewat terlalu jauh, itu dipersilahkan saja, tetapi tetap melalui pimpinan sidang sesuai dengan redaksi poin 9 gitu. Jadi clear satu.
Yang kedua, ini kan sebenarnya kalau kita membaca pasal 45 ayat 2 ya, itu linear dengan Perbawaslu 16 tahun 2024 pasal 34 ayat 1 huruf B. Sebenarnya namanya bukan tata tertib tapi tata cara. Nah, tapi tidak apalah kalau misalnya ini harus kita tata cara, kita rekap gitu. Pelaksanaan rekap. Apakah kalau tidak tertib menjadi ini ya, ini cuman persoalan itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau saya berkaitan dengan tepat waktu tadi yang disampaikan oleh Bang Ruksanan, itu kan sejak nanti diketok ini Bang, itu baru tadi kan baru permulaan gitu. Makanya kita juga membaca semua teman-teman. Saya juga datang mulai dari pukul 8 lewat 45 Bang. Ternyata belum juga, KPU juga belum lengkap beberapa. Nah, jadi nanti setelah diketok inilah baru kita mentaati semuanya, bahkan berkaitan dengan waktu kita. Nah, saya kira itu Pak Ketua. Yang paling terakhir sekali, ini karena waktu, saya mohon karena kami juga kan biar maksimal ya. Ini rekap di level provinsi, sebaiknya dihadiri oleh pimpinan provinsi juga keseluruhan. Mohon izin kalau bisa kita skors ya kan, sebentar sampai pukul 2 lah, pukul 14 setelah sholat Jumat juga. Biar kita juga maksimal terutama dari provinsi dan kami di Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengkonsolidir teman-teman agar maksimal hadir. Saya kira itu Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih. Oke, makasih Mbak Indra atas masukannya. Ya, kalau begitu begini, untuk yang poin 11 kita Izin interupsi Pak Ketua. ya. Saya pikir begini, persoalan hitung ini kan yang paling urgen ini adalah saksi. Interupsi tidak dengan angka itu karena kepentingannya. Tetap saja poinnya begini, dan insya Allah tidak ada yang menginterupsi itu masalah hasil nilai. Karena sudah pleno di KPU Kabupaten Kota, kecuali pasangan lain. Tapi kalau kita tiga ini tidak alami lagi, jalan terus saja. Begitu setuju, mempermudah saja. Iya. Kita tiga. Yang Iya. penting Om Hikmah konsisten, sebentar lagi dia interupsi tengah malam. Ada, insya Allah. Kita sudah diskusi nih. Anda, Om Hikman, tetap kita kalimatnya mungkin kita tambahkan saja bahwa pembacaan, jadi peserta rapat tidak diperkenankan interupsi selama pembacaan D hasil kabupaten kota, gitu ya. Oke ya. Ini kan enggak, dia nanti Pak. Nanti akan diberikan ruang setelah dibacakan. Kan setelah itu pimpinan sidang memberikan ruang kepada LO, saksi terhadap itu ya. Iya. Saya kira Pak Indra itu ya. Kalau itu kan nanti rekapnya kita lihat. Iya. Berapa jumlah surat suara, berapa yang tidak sah, berapa yang memilih. Kan bisa kita gabung-gabung sehingga itu sah. Oke. Kita semua tahu itu Iya. matematikanya. Saya kira itu ya, nanti Iya, tinggal oke. kalimatnya aja. Iya. Saya kira teman-teman sekalian, karena kita ini sudah kita sebagai umat Islam, karena ini laki-laki, untuk kita laki-laki ini adalah sesuatu yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai juga gara-gara sidang ini kami yang berdosa, ya kalau kita tidak skorsing untuk kita melaksanakan sholat Jumat dulu, ya. Mudah-mudahan sebentar insya Allah ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat, semua 17 kabupaten kota ini jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kira kalau seperti itu kita sepakati untuk kita skorsing dan kita masuk. Saya sahkan dulu tatip kita, setelah itu saya skorsing. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan izin kita semua, tata tertib rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 saya nyatakan disahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengulangi bahwa karena hari ini adalah hari Jumat, kita laksanakan ibadah Jumat dulu bagi yang pemeluk Islam, dan kemudian insya Allah kita akan